Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Supriyatna dengan NIM AP2023 10117 dengan tugas UAS mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen Bapak M. Taufik Harsana. Di sini saya akan menjawab jawaban nomor 2, 3 dan 5. Untuk yang pertama itu nomor 2, dominasi patrimonial dalam birokrasi dapat mempengaruhi etika pelayanan publik secara signifikan, terutama karena prinsip-prinsip patrimonial bertentangan dengan nilai-nilai rasionalitas dan objektivitas yang menjadi inti birokrasi model Weber. Berikut adalah beberapa pengaruh dominasi patrimonial terhadap etika pelayanan publik. 1. Penyelewengan kekuasaan. Dalam sistem patrimonial, hubungan personal dengan loyalitas terhadap individu seringkali lebih dominan daripada aturan atau norma-norma formal. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan seperti nepotisme, favoritisme, atau korupsi yang merusak integritas pelayanan publik. Menurunkan keadilan dalam pelayanan publik yang dipengaruhi oleh dominasi patrimonial cenderung memberikan prioritas kepada kelompok atau individu tertentu berdasarkan hubungan personal, bukan kebutuhan hak mereka. Akibat prinsip keadilan dalam pelayanan terbaikan. Yang ketiga itu mengurangi akuntabilitas. Dominasi patrimonial seringkali mengaburkan mekanisme akuntabilitas. Keputusan diambil berdasarkan hubungan pribadi sehingga sulit untuk mengevaluasi atau mengawasi apakah pelayanan dilakukan sesuai standar yang berlaku. Yang berikutnya, menghambat profesionalisme. Dalam sistem patrimonial, pegawai seringkali dipilih berdasarkan loyalitas atau hubungan dekat dengan penguasa, bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi mereka. Hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan melanggar prinsip meritokrasi. Berikutnya, erosi kepercayaan publik. Jika masyarakat dari bawah pelayanan publik dipengaruhi oleh kepentingan patrimonial, kepercayaan mereka terhadap institusi publik akan menurun. Hal ini berdampak negatif pada legitimasi pemerintah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Nomor 3, untuk mengatasi ekonomi biaya tinggi akibat buruknya pelayanan publik, pemerintah perlu memperbaiki aspek berikut. 1. Penyederhanaan prosedur. Kurangi birokrasi yang berbelit dengan integritas layanan untuk mempercepat proses dan menurunkan biaya operasional. Transparansi, akuntabilitas. Tingkatkan keterbukaan informasi untuk mencegah praktik korupsi, suap, dan pungli yang membebani masyarakat. 3. Peningkatan kompetensi aparatur. Latih pegawai untuk memberikan layanan yang profesional, cepat, dan responsif sesuai standar pelayanan publik. Yang keempat, penerapan sistem meritokrasi. Pastikan pengangkatan dan promosi aparatur berdasarkan kompetensi, bukan hubungan personal. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Bangun sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan layanan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini akan mengurangi biaya tambahan yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih kompetitif. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi. 1. Kelemahan penegakan hukum. Lemahnya pengawasan, sanksi yang tidak tegas, dan impunitas terhadap pelaku korupsi mendorong perilaku koruptif. Budaya dan nilai sosial. Norma sosial yang primitif terhadap korupsi, seperti anggapan bahwa suap adalah hal biasa, memperkuat praktik tersebut. 3. Keserakahan dan ketidakpuasan individu. Ketamakan individu atau ketidakpuasan atau gaji hidup pada sistem menjadi pemicu korupsi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Ketutupan informasi publik membuka celah penyalahgunaan sewenang-wenang. Struktur birokrasi yang berbelit. Proses administrasi yang rumit memberikan peluang bagi pegawai untuk meminta imbalan tambahan. Terima kasih.